kalian tahu tentang batik Jelambrang? Sobat-sobat di rumah pastinya ada yang tahu kan? Kalian pastinya penasaran dengan batik yang satu ini. Kalau begitu, yuk simak video ini. Adalah kain bergambar hasil karya bangsa Indonesia yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Berdasarkan etimologi, istilah batik berasal dari kata bahasa Jawa yaitu amba yang artinya lebar atau luas dan nitik yang artinya membuat titik. Banyak ragam motif batik di Indonesia. Salah satunya adalah motif Jelambrang yang berasal dari kota Pekalongan. Motif batik Jelambrang yaitu suatu motif yang berbentuk semacam nitik dari Yogyakarta yang disebut juga dengan motif batik geometris berupa lingkaran maupun segitiga. Nah, sobat-sobat di rumah pasti penasaran dengan batik Jelambrang. Mari kita tanya lebih lanjut dengan Kak Ayu. Yang pertama, bagaimana sih Bu sejarah batik Jelambrang itu? Nah, sejarah batik Jelambrang itu dulu ada seorang pedagang India yang datang ke Pekalongan. Beliau membawa kain patola. Kain patola itu kain tenun ikat double. Nah, kemudian bertemu dengan warga kota Pekalongan, khususnya di daerah Kelurahan Jelambrang. Nah, kemudian ada kumpul-kumpul gitu, musyawarah, beliau tercetuslah motif batik Jelambrang. Gitu, kemudian yang kedua, ya, kapan pertama kali dibuatnya batik Jelambrang? Nah, kalau untuk spesifik tahun, tanggal, dan bulan itu tidak ada khususnya. Jadi batik Jelambrang itu muncul kurang lebih sebelum merdeka atau sekitar tahun 1920-an. Itu motif Jelambrang muncul. Jadi nggak ada tanggalnya ya? Iya, nggak ada tanggal pastinya, karena kita pastinya yang pasti sebelum merdeka dan kurang lebih sekitar 1920-an itu motif Jelambrang. Oleh UNESCO sendiri, batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Terus apa sih filosofi dari batik Jelambrang? Nah, filosofinya itu keseimbangan antara Tuhan, kehidupan manusia dan alam. Ya, yang selanjutnya perkembangan batik Jelambrang sendiri tahunnya gimana? Ya, alhamdulillah perkembangan motif untuk batik Jelambrang itu signifikan atau grafiknya naik terus. Nah, kalau dulu motif Jelambrang itu hanya dipakai menjadi kain panjang atau jarik. Nah, sekarang motif Jelambrang bisa dipakai untuk menjadi kain sarung juga kemudian juga untuk kain lukisan juga ada. Motif batik khas Pekalongan diidentikan dengan motif batik Jelambrang. Meski di Pekalongan banyak sekali motif yang berkembang seperti buketan dan lainnya, batik Jelambrang Pekalongan kini menjadi ciri kota dan penghias ornamen di salah satu hotel berbintang di kota batik. Perkembangan kejayaan batik Pekalongan dimulai sekitar abad 17 Masehi. Di dalam dokumen milik VOC disebutkan pada tahun 1740-an sudah terjadi pengiriman kain yang berasal dari Pekalongan ke Batavia. Untuk mengetahui batik Jelambrang lebih lanjut, mari kita tanya pada Pak Mustafa yang bekerja menjadi pengusaha batik. Sudah berapa lama Anda memproduksi batik Jelambrang? Lama ya, sudah hampir lebih dari 30 tahun. Lama ya Pak, 30 tahun. Terus apakah ada macam-macam motif batik Jelambrang? Jelambrang motifnya banyak sekali Jelambrang. Itu apa aja Pak? Jelambrang
Jelambrang Jamblang, Jelambrang Chandra Indah, Jelambrang Meri, Jelambrang Mondosio, Jelambrang Mondokaki. Semuanya itu jelambrang banyaknya itu 73 macam. 73 macam. Sangat banyak ya Pak. Batik Jelambrang punya ciri khas, yakni warnanya yang cerah dengan motif titik-titik. Zaman dahulu, masyarakat Pekalongan kuno mengenakan batik ini untuk upacara keagamaan, khususnya Hindu Siwa aliran Tantra. Hal ini karena secara kosmologis, batik Jelambrang ialah jalan menuju dunia para dewa. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah batik Jelambrang mempunyai warna yang dominan atau warnanya mengikuti selera pasar? Warnanya menurut selera pasar. Kalau yang dulu ya dominan, yang dulu itu dominan. Yang sekarang kan berkembang, jadi warna itu bermacam-macam. Kalau sekarang dominan software, dan sekarang kan warnanya pancawarna. Proses pembuatan batik Jelambrang. Langkah pertama adalah membuat desain batik. Siapkan kain mori, menutupi lilin malam pada bagian yang tetap berwarna putih. Tahap berikutnya, proses pewarnaan pertama pada bagian yang tidak berwarna oleh lilin. Kain tersebut dijemur dan dikeringkan. Melukis dengan lilin malam menggunakan canting. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencelupan warna yang kedua. Menghilangkan lilin malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain tersebut dengan air panas di atas tungku. Setelah kain bersih dari lilin dan kering, mencuci kain batik tersebut dan kemudian mengeringkannya dengan jemuran sebelum dapat digunakan dan dipakai. Oh iya teman-teman, jadi di Pekalongan juga ada komunitas Jelambrang loh. Kalau begitu, mari kita cari tahu. Awalnya ya lingkungan sih, karena kita merasa dengan bencana rob itu ya mengganggu aktivitas. Jadi dari keresahan masyarakat sekitar itu kan ada bencana rob, biasanya kan Mbak, kan setiap hujan datang kayak gitu kan, air rob datang, air banjir datang, terus kalau enggak pas bulan-bulan tertentu air rob naik, air dari sungai naik ke daratan. Dari bencana-bencana itu masyarakat sekitar resah karena aktivitasnya mulai terganggu. Nah dari adanya itu hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu, gimana sih caranya ngubah keadaan ini supaya lebih baik lagi. Nah, intinya itu komunitas untuk kawasan Jelambrang Mbak ya, wilayah Kerapia dan Lego ya, yang jadi anggota ya kebanyakan yang di situ umumnya warga setempat sebenarnya. Tapi kita juga sering sharing juga dengan istilahnya orang dari luar lingkungan di Jalan Jelambrang dan sekitarnya itu kembali terangkat. Nah, jadi teman-teman, komunitas Jelambrang ini berdampak juga pada lingkungan karena membantu masyarakat sekitar yang sedang kesusahan. Jadi, komunitas Jelambrang ini bukan berarti membahas batik Jelambrang ya, tetapi karena anggotanya kebanyakan berasal dari Jalan Jelambrang, maka diberilah nama komunitas Jelambrang.